Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma. Wal kalam permulaan kata, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah telah melimpahkan rahmat serta kasih-Nya kepada kita bersama. Salawat beriringan dengan salam, tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan Nabi umat sedunia yang ininya adalah Nabi Yuna wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik, pada kesempatan kali ini pertama kali yang saya hormati adalah kepada dosen pengampu saya yang ininya adalah kepada Bu Sito Rahmana. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas materi saya atau ujian tengah semester saya mengenai mata kuliah manajemen pendidikan. Baik, langsung saja pada soal pertama, yakni pertanyaannya adalah jika Anda diangkat menjadi dinas pendidikan di daerah Anda, saudara, tugas pertama yang harus dikerjakan adalah menyusun rencana strategis pengembangan pendidikan menjadi tanggung jawab dinas selama masa jabatannya. Jadi saudara, jelaskanlah secara rinci dan lengkap langkah-langkah strategis apa yang Anda lakukan dalam membuat visi, misi, tujuan, strategi, program pendidikan, dan sasaran pendidikan. Baik, saya akan menjawab atas pertanyaan dari soal yang pertama. Yang pertama, langkah yang kita lakukan kalau saya akan diangkat menjadi kepala dinas pendidikan, langkah yang pertama pertama adalah visi. Jadi visi ini merupakan sebuah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Untuk mewujudkan suatu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu, visi sebaiknya lah saya kalau sebagai kepala dinas pendidikan dirumuskanlah secara singkat dan padat. Namun itu tidak tertutup kemungkinan rumusan tersebut dilengkapi dengan uraian dan singkat yang menjelaskan maksud kata atau kalimat. Dan kalau saya dalam menyusun visi dengan cara mempertimbangkan sintesa kondisi umum pendidikan itu sendiri pada daerah tersebut. Jadi fungsi pendidikan di daerah dalam perumusan visi perlulah diperhatikan agar kegiatan pendidikan yang dilaksanakan itu mewujudkan visi tersebut dapat membuat kehidupan pendidikan di daerah tersebut berlangsung efektif dan kondusif. Baik, langkah selanjutnya adalah misi. Dalam misi itu suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan suatu visi yang telah dibuat. Kalau saya menjadi kepala dinas pendidikan, misi itu harus ibarat langkah-langkah kecil yang dibagi untuk mempermudah serta bentuk usaha dalam memberikan sekaligus batasan-batasan proses mencapai tujuan. Baik, yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuan adalah suatu upaya yang akan dicapai, akan dihasilkan pada jangka waktu sampai 5 tahun kalau misalnya dinas pendidikan daerah. Jadi tujuan saya ini adalah, kalau saya sebagai kepala dinas pendidikan, seharusnya harus mempunyai intensi pada upaya peningkatan di segala aspek bidang pendidikan, kegiatan pendidikan yang sangat efektif dan kondusif. Nah, selanjutnya adalah sasaran. Mengenai sasaran, ini merupakan proses kegiatan apa saja yang akan dicapai dalam mencapai kinerja pendidikan di daerah tersebut. Jadi sebaiknya yang kita lakukan agar sasaran ini tepat perlu adanya sasaran jangka menengah maupun jangka pendek dan jangka panjang. Itulah mengenai sasaran. Dan selanjutnya adalah strategi. Kalau strategi, cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian visi dan misi. Jadi gimana cara kita agar pendidikan ini dapat berjalan lancar dan mencetak tenaga kependidikan yang bagus? Tentulah kita butuh strategi seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan pendidikan yang bagus dan meningkatkan kualitas kinerja di dunia pendidikan. Dan selanjutnya kebijakan dan apa saja program pendidikan yang harus kita lakukan.
Yang pertama, kalau saya sebagai dinas pendidikan, yang pertama kebijakan yang saya lakukan adalah pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia pendidik atau guru dengan menyediakan sarana dan prasarana bagi mereka. Dan selanjutnya memberikan sarana dan prasarana di sekolah agar proses pembelajaran belajar dengan lancar dan efektif. Dan selanjutnya, saya akan meningkatkan keamanan dan ketertiban di dunia pendidikan, yang kehidupannya kondusif melalui kerjasama pemerintah, guru, lembaga, dan orang tua. Dan yang terakhir adalah memberikan literasi kepada peserta didik dan memberikan bantuan kepada peserta didik yang kurang mampu agar ia bisa melanjutkan bangku perkuliahan selanjutnya. Mungkin itu atas pertanyaan nomor pertama. Lanjut kita pada soal kedua, yaitu pertanyaannya, sejatinya pendidikan bertugas untuk menyiapkan peserta didik agar dapat mencapai peradaban yang maju melalui perwujudan suasana belajar yang kondusif. Aktivitas pembelajaran semakin menarik dan menyenangkan, sehingga proses pendidikan menjadi lebih efektif dan kreatif. Lalu bagaimanakah seharusnya sistem pendidikan nasional yang diterapkan dalam konsep pengembangan negara bangsa Indonesia? Baik, menurut saya jawabannya adalah ya, betul lah, pendidikan di Indonesia seharusnya melakukan perwujudan dan suasana belajar yang kondusif, efektif pembelajaran, semakin menarik dan menyenangkan. Namun, saat ini mutu pendidikan di Indonesia sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Meskipun telah banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam pengembangan negara dan bangsa Indonesia yang meningkatkan mutu pendidikan, tapi tetap saja tidak bisa mengatasi problematika itu sendiri. Sementara itu, pembentukan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan suatu bangsa, faktor pendidikanlah merupakan salah satu indikator komposit. Selain faktor pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat komposit selain faktor kesehatan dan daya beli masyarakat. Karena itulah pembangunan pendidikan menjadi isu penting dan berperan strategis bagi kemajuan taraf kesejahteraan penduduk setiap negara. Jadi pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang. Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Jadi, sistem pendidikan nasional merupakan suatu keseluruhan yang terpadu dari semua suatu kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan pendidikan nasional. Mungkin itu atas jawaban dari soal nomor 2. Lanjut kita pada pertanyaan nomor 3, yaitu pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian secara global. Karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan ilmu, pengetahuan, dan teknologi saja. Tugas guru adalah membantu peserta didik agar mampu beradaptasi terhadap tantangan kehidupan. Pemberdayaan peserta didik itu meliputi aspek-aspek kepribadian, terutama aspek intelektual, sosial, emosional, dan keterampilan. Nah, bagaimanakah cara guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu untuk peserta didiknya agar menjadi pribadi yang berintelektual, tangguh, dan mandiri? Baik, saya akan menjawab atas soal nomor 3 ini. Ya, sebelum guru agar mencetak atau mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu untuk peserta didiknya, seharusnya lah guru itu sendiri harus tahu kekurangannya. Karena guru yang mempunyai pengaruh sangat besar dalam dunia pendidikan. Jadi haruslah berkualitas dan memiliki sebuah pengalaman. Karena guru sebagai fasilitator atau motivator serta inspirator bagi peserta didik. Namun, sarana dan prasarana serta dukungan lingkungan sekitar tetap sangat mengaruh tinggi bagi peserta didik. Jadi guru yang berkualitas itulah guru yang memiliki pengetahuan yang baik atau mendalam tentang kurikulum pendidikan dan mampu mengembangkannya dengan baik serta sesuai dengan aturan pendidikan. Guru yang berkualitas mampulah memahami dan memperhatikan dan memiliki metode pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Dengan adanya guru yang berkualitas, maka pendidikan akan berjalan lebih lancar dan terarah. Guru berkualitas akan menciptakan suatu pendidikan yang lebih bermutu serta berpendidikan yang lebih baik untuk menghasilkan peserta didik yang bermutu juga, dan akan menghasilkan juga lah peserta didik yang berintelektual, hebat, tangguh, dan mandiri.
Dan juga sekarang ini di era modern, maka gurulah yang berkualitas tersebut dapatlah memanfaatkan kemajuan teknologi itu sendiri agar untuk lebih mengembangkan cara mengajarnya. Jadi dapat disimpulkanlah, guru berkualitas akan membawa pengaruh sangat besar dalam pelaksanaan pendidikan. Pendidikan yang bermutu tercipta dari peran serta seorang guru yang berkualitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada soal nomor 4, yaitu peranan perguruan tinggi sangatlah signifikan sebagai penggerak dalam meningkatkan. Karena perguruan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam memasuki dunia kerja dan mempersiapkan peserta didik untuk dapat berinteraksi dengan hidup yang baik di dalam masyarakat. Sistem pendidikan yang memudahkan peserta didik menuntun pendidik tersebut sesuai dengan hakikat dan tujuannya. Jadi bagaimanakah cara pengelolaan dan peningkatan sumber daya manusia di perguruan tinggi agar menghasilkan generasi bangsa yang cerdas, kompetitif, dan produktif? Baik, saya akan menjawab soal nomor 4 ini. Yaitu jawaban saya adalah cara pengelolaan dan peningkatan sumber daya manusia di perguruan tinggi agar menghasilkan generasi bangsa yang sangat cerdas, kompetitif, dan produktif, yaitunya dengan cara melakukan sebuah program. Yang mananya saya pernah saya baca ada sebuah program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Jadi dalam program ini merupakan sangat bagus dan seleran untuk mahasiswa, karena mahasiswa memiliki kemerdekaan dalam menjelajahi ilmu yang dibutuhkan. Dan diharapkanlah mahasiswa itu tersebut lulus dengan memiliki kompetensi yang dapat bermanfaat dalam pembangunan bangsa. Untuk itu dibutuhkanlah sinergi antara perguruan tinggi dan dunia usaha. Dan selanjutnya langkah yang kita lakukan adalah kita harus melalui adanya kampus merdeka ini diharapkan dapat memerdekakan potensi mahasiswa untuk mengembangkan cita-cita, potensi, aspirasi secara utuh dan kuat. Untuk mendorong hal tersebut, pemerintah tidak mendorong mahasiswa dengan dunia pendidikan yang tidak diminati oleh mahasiswa. Dan selanjutnya langkah yang kita lakukan adalah ada cara lain agar sumber daya manusia di perguruan tinggi ini agar menghasilkan generasi bangsa yang cerdas, yakninya dengan cara mahasiswa seharusnya menentukan bakatnya di mana. Janganlah ambil jurusan yang diminati banyak orang, melainkan ambillah sebuah jurusan tersebut sesuai minat dan bakat kita. Dengan begitu, bakat kita semakin terasah dan akan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan cerdas dan kompeten. Dan juga bagi orang tua seharusnya janganlah menekan dan memaksakan anaknya ngambil jurusan sesuai kehendak dirinya sendiri. Tapi tanyakanlah kepada anaknya jurusan apa yang ia minati, bukan atas kehendak dari orang tua itu sendiri. Dengan begitulah itu akan bisa mencetak generasi bangsa yang berkualitas, intelektual, dan cerdas. Dan selanjutnya kita lanjut kepada soal ke nomor 5. Yaitu pertanyaannya, lembaga pendidikan yang akuntabel, berkualitas, baik dalam pengelolaan sumber daya, mampu bersaing dengan lembaga pendidikan dan dapatlah mengantarkan peserta didik ke jenjang kependidikan yang lebih tinggi ataupun ke dunia kerja dengan bakat untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita lihatlah kenyataan di lapangan beberapa lembaga pendidikan yang semakin tahun semakin populer dan maju, baik jumlah maupun kualitasnya. Sebaliknya, ide sedikit lembaga pendidikan yang sebagai tahun semakin menurun. Jadi hal apa yang harusnya dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu yang memperhatikan dan memenuhi harapan dari semua pihak untuk terlibat dalam lembaga pendidikan? Baik, jawaban saya yaitu langkah pertama yang harus dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu, yang ininya dengan cara memperhatikan dan mengidentifikasi keinginan dari pihak-pihak yang terdekat. Yang ininya yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah kepatuhan seorang pengelola lembaga pendidikan terhadap semua peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah melalui dinas pendidikan.
Yang kedua, siswa dan orang tua. Keinginan untuk mendapat pelayanan yang baik dengan hasil lulusan yang berkualitas, berbudi luhur, terampil, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, komunitas. Memerlukan lingkungan kerja yang sejuk, nyaman, dan kondusif untuk pengembangan diri. Yang selanjutnya, pendidik dan tenaga kependidikan. Itu membutuhkan kesejahteraan yang baik, jaminan kesehatan, dan keselamatan. Selanjutnya, investor. Mengharapkan reputasi lembaga pendidikan yang baik. Dan selanjutnya, institusi lain membutuhkan tenaga kerja yang bersaing dan siap pakai. Jadi itulah merupakan cara-cara yang di atas agar lembaga pendidikan tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar. Selain cara di atas, untuk mengelola lembaga pendidikan diperlukan juga lah sistem manajemen yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu sistem manajemen yang tepat untuk lingkungan pendidikan adalah sistem manajemen mutu, yang merupakan salah suatu sistem manajemen yang dapat digunakan untuk mengelola suatu organisasi atau lembaga pendidikan dalam mencapai suatu tujuan atau sasaran. Dengan menerapkan sistem manajemen mutu secara baik dan benar serta konsisten, maka akan dapat meningkatkanlah mutu pendidikan, baik mutu lulusan maupun mutu layanan pendidikan pada masyarakat. Dan mungkin itu jawaban saya dari atas nomor 5. Baik, kita lanjut kepada soal yang keenam. Nah, tadi yang sudah kita pelajari membahas tentang konsep dasar manajemen, organisasi lembaga pendidikan, identifikasi sumber daya dalam pendidikan, manajemen peserta didik, dan manajemen tenaga kependidikan. Contoh jurnal-jurnal terbaru terkait salah satu materi yang dibahas. Kemudian Anda cantumkanlah jurnal tersebut di buku Anda. Setelah itu jurnal tersebut Anda temukanlah atas jurnal yang Anda pilih itu apa yang menjadi karakteristik dari jurnal tersebut dan bagaimanakah implikasinya terhadap pelaksanaan proses pendidikan pada masa sekarang. Baik, saya akan memakai sebuah jurnal yang ininya yang mengenai tentang pembahasan manajemen peserta didik. Yang ininya itu dari Hamidah, Dr. Andus, MPD. Jadi dalam manajemen peserta didik ini dapatlah saya simpulkan, yaitu dalam jurnal yang saya baca tersebut mengenai manajemen peserta didik, yang pertama gagasan ilmiah yang saya dapatkan dalam manajemen peserta didik, yaitu menurut saya dalam jurnal ini sangatlah bagus dan memiliki isi yang sangat lumayan lengkap dan juga sudah lengkap. Tetapi sedikit saran dari saya agar lebih dirapikan sedikit lagi dalam pembuatan jurnalnya. Dan juga saya ingin lihat juga dalam isi pembahasan jurnal tersebut sebaiknya lah kata-kata yang sulit atau yang tidak mudah dimengerti oleh siswa atau yang lainnya lebih ditekankan lagi agar membaca jurnal ini dapat dibaca oleh siswa maupun mahasiswa. Dengan begitu mempermudah mereka memahami apa isi dari jurnal itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu yang menjadi karakteristik dari jurnal ini. Jadi yang saya baca dalam jurnal ini, karakteristik dari jurnal yang dapat saya sampaikan adalah bahwasanya dalam jurnal ini menekan sekali agar manajemen pendidik peserta didik dapat berkembang dan berjalan dengan lancar. Dan di sini menjelaskan juga apa itu peserta didik dan apa saja kegiatan dari manajemen peserta didik. Dan dalam jurnal ini juga lah menjelaskan penyelenggaraan sekolah yang bermutu perlu didukung oleh ketersediaan layanan kepada peserta didik yang layak dan memadai dalam kuantitas maupun kualitasnya. Mengingat penyelenggaraan sekolah terus mengalami perubahan dan perkembangan, maka manajemen peserta didik yang ada di sekolah perlu melakukan inovasi yang sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang ada, agar kegiatan manajemen peserta didik ini bisa mendukung keterlaksanaan program sekolah dan tercapainya tujuan pendidikan secara umum. Dan selanjutnya, implikasi terhadap pelaksanaan proses pendidikan masa sekarang. Dalam jurnal yang saya baca ini, implikasi terhadap pelaksanaan proses pendidikan masa sekarang ada, yaitu dalam jurnal ini menjelaskan tujuan dan fungsi manajemen peserta didik, agar untuk proses pendidikan masa sekarang paham mengenai fungsi dan tujuan dari manajemen peserta didik itu sendiri.
Dan untuk masa sekarang akan paham dan mengerti apa sajalah kekurangan dari manajemen peserta didik yang terdahulu. Dengan begitu kita bisa lebih meningkatkan lagi untuk kedepannya, agar manajemen peserta didik yang masa akan datang akan lebih berkualitas dan lebih efektif dan kompeten. Mungkin itu jawaban saya atas pertanyaan nomor 6. Mungkin segitu pertanyaan, soal dan jawaban yang telah saya sampaikan. Mungkin kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.